Ade, Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin kalau untuk respon, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Fatur itu sudah cukup clear, walaupun memang saya pribadi sebenarnya masih ada sedikit kekhawatiran kalau kita berangkatnya itu nanti pemberdayaan melalui BUMDes gitu ya, karena memang kita punya 74.960 desa, tapi tidak semua desa itu memiliki BUMDes gitu ya. Jadi mungkin itu juga perlu kita perhatikan. Artinya memang niat baik kita untuk bisa memberdayakan BUMDes untuk program ketahanan pangan hewani itu mungkin juga untuk beberapa desa akan sulit dilaksanakan. Sehingga memang menurut hemat kami memang perlu ada kombinasi seperti yang harapan beberapa teman-teman rekan-rekan kepala desa tadi yang disampaikan melalui chat room. Misalnya itu ada yang sifatnya itu kegiatan yang direct dari APBDes misalnya gitu ya. Jadi artinya memang tidak melulu itu melalui BUMDes karena saya dikhawatirkan seperti itu. Nah kemudian yang kedua Pak Ade, Bapak Ibu sekalian, menjadi penting juga untuk kita sama-sama bisa memastikan bentuknya seperti apa kegiatan yang masuk dalam ketahanan pangan hewani ini. Kalau dari sisi kami, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami ingin melihatnya lebih simpel ya, lebih sederhana ya. Jadi kalau awalnya itu saya malah berpikir semua kegiatan yang mengarah kepada ketahanan pangan dan hewani ya, artinya yang outcomes-nya atau output-nya larinya ke sana, itu semua bisa kita masukkan di dalam kelompok ini gitu. Jadi gambaran saya itu kemarin sebenarnya justru lebih simpel lagi, lebih gampang, lebih sederhana lagi. Misalnya ada desa mau membangun jalan tani misalnya. Itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya sudah arahnya ke sana gitu ya. Walaupun memang kita tidak bisa melihat itu dalam waktu yang jangka pendek. Tetapi kalau kita mau lihat dari jangka menengah paling tidak itu sebenarnya arahnya bisa saja itu masuk dalam kategori tadi. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang menunjang yang lainnya, yang memang itu sebenarnya menjadi bagian dari kewenangannya desa, kewenangannya pemerintah desa, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah mungkin kombinasi seperti itu yang bisa kita lakukan sehingga tadi kekhawatiran teman-teman kita Kades, Pak Fatur, Pak Ade, itu bisa kita eliminasi juga gitu ya, bisa kita eliminir juga. Jadi kekhawatiran mereka nanti yang tidak bisa memenuhi 20% nanti tersangkut dengan APIF atau dengan APH. Walaupun kalau menurut pandangan kami, Bapak Ibu sekalian, kita di dalam mengelola keuangan, ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu ya. Tentunya kalau menurut saya sebenarnya pemerintah desa juga sama, gitu. Jadi ada yang namanya ranah pengelolaan. Jadi fase kita merencanakan, melaksanakan, nah itu mengelola, melaporkan, gitu. Nah, di endingnya, di akhirnya itu adalah yang kita sebut dengan audit atau pemeriksaan. Pemeriksaan ini bukan ranahnya APH, Bapak Ibu sekalian. Saya tegaskan lagi, ini bukan ranahnya APH. Ini adalah ranahnya auditor. Kalau ditemukan oleh auditor ada sesuatu, misalnya fiktif, atau misalnya nanti ada yang pertanggungjawabannya tidak benar, gitu ya. Ada penyalahgunaan uang misalnya. Nah, sehingga mengindikasikan ada kerugian karena dana desa ini adalah uang negara, Bapak Ibu sekalian. Jadi masuknya dalam konteks dia merugikan keuangan negara. Barulah itu masuk ke dalam ranahnya APH. Nah, kira-kira seperti itu. Saya nggak mohon maaf sebesar-besarnya saya nggak membayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa selama ini justru berhadapan kepada AWH, bukan kepada auditor. Mohon maaf, saya baru tahu malam ini. Ya, dalam bayangan saya kalau mengelola keuangan negara itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kami setiap tahun diaudit oleh yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit itu nanti akan membuktikan apakah ada penyelewengan, ada kesalahan, atau ada kekeliruan di dalam pengelolaan tadi. Itulah masuk dalam ranah apakah itu nanti bentuknya pengembalian, ataukah itu nanti masuk ranah kepidana, ya, berupa korupsi dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Mohon maaf sekali ya, saya nggak menyangka kalau bapak-bapak ibu kepala desa ini justru endingnya lebih banyak berhadapan kepada APH dibandingkan dengan auditor. Nah mungkin itu yang perlu kita luruskan, Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Ade. Mungkin sebagai closing statement saya itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih ini atas waktunya dan kesempatannya malam ini. Saya senang sekali mungkin kita bisa meneruskan Pak Ade agenda-agenda seperti ini supaya kita banyak dapat wawasan dan juga dapat masukan dari teman-teman